Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, gimana semangat galbainya? Apakah masih berapi-api? Apa apinya sudah redup? Nah, wajib kita bakar lagi semangat gagal bayar nasional ini. Ya, ini pinjol sudah kurang ajar. Wajib kita galbaikan, oke? Nah, bagi Anda yang gagal bayar, jadi ini menurut pengalaman pribadi saya, ya. Tidak semua hal itu dapat dimengerti agar bisa diterima dalam kehidupan kita itu, ya. Beberapa hal terkadang memang harus diterima dulu agar nantinya dapat dimengerti. Gitu ya. Contohnya gagal bayar di pinjol ini, ya. Kebanyakan orang tidak bisa menerima gagal bayar ini, ya. Kebanyakan orang mencari jawaban kenapa saya ini bisa gagal bayar, kenapa saya ini bisa terjerat pinjol. Dalam kehidupan, terkadang kita itu harus terima hal tersebut terlebih dahulu. Ya, kita terima saja dulu bahwa kita ini galbay. Nah, setelah galbay itulah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, barulah kita mengerti bahwa gagal bayar ini mengajarkan kita untuk lebih sabar lagi, lebih dewasa lagi, tidak panikan, tidak mudah cemas, dan lebih siap menghadapi hal-hal yang lainnya. Gitu. Dan kegagalan ini juga bisa menjadi jalan tikus Anda untuk meraih kesuksesan. Anda kan sering berharap, berdoa untuk minta disukseskan, dijadikan sejahtera, jadi kaya raya, jadi bos, gitu ya. Ya, ini sepertinya Anda harus bisa melewati ujian keuangan dulu. Karena ketika nanti Anda sudah sukses, ketika ada ujian keuangan, Anda tidak membabi buta bertindak yang nggak jelas, tidak ketakutan lagi. Ya, Anda ingin jadi bos. Waduh, bos itu tanggung jawabnya besar sekali. Gaji karyawan, stok masuk, stok keluar, duit, uang masuk, uang keluar. Ya, gimana bisa Anda tidak diuji keuangannya kalau Anda nanti mau jadi bos yang selalu berhubungan dengan uang? Marilah kita anggap ujian di pinjol ini adalah cara kita untuk naik kelas. Ya, Anda sudah gagal bayar, Anda sudah gagal di hal yang lainnya. Saatnya, inilah waktunya saya untuk sukses. Ya, ternyata kesuksesan saya ini sudah ada di depan mata ketika saya itu gagal bayar di pinjol. Gitu. Anda hanya perlu menjemput kesuksesan tersebut. Ya, sekarang juga. Lamar kerja, cari uang, usaha, pasti sukses. Jika Anda yakin sukses, maka alam akan mewujudkan kesuksesan Anda itu. Oke, nah di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu masalah baru yang ada di pinjol. Dan ini pun saya baru ngeh ya karena membaca konten di Facebook Raja Galbay. Oke, nah langsung saja kita lihat di sini ya. Di sini ada yang ngepost seperti ini. Selamat malam Suhu, sekedar mau tanya. Jujur saya sudah bosan ngadepin DC lapangan dengan bermacam-macam karakter. Dan pinjol saya semuanya itu pinjol berlisensi OJK, HCI lah, Kredivo, Akulaku, Shopee, Tunaiku, dan lain-lain. Nah ini pinjol-pinjol gede. Gitu ya. Semua pinjaman di atas 10 juta sampai 25 juta dan sudah galbay ya, semuanya berjalan 5, 6, 7 bulan. Nah, saya acungi jempol. Ya, saya acungi jempol semuanya sudah galbay sampai 7 bulan. Oke, selanjutnya, apakah di antara pinjol itu akan dilunasi oleh pihak kedua atau asuransi atau tidak ya? Mohon untuk yang sudah dilunasi oleh pihak kedua bisa kasih info. Terima kasih, salam galbay nasional. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita baca komentarnya di sini. Ini saya baru ngeh di sini. Nah, jangan ada satupun yang dibayar, soalnya kalau salah satu dibayar, yang lain pasti tahu dan bakal terus ngejar. Nah, ini saya baru menyadari hal ini. Ya, kenapa saya baru menyadari hal ini? Karena di aturan SEOJK terbaru ada bertuliskan seperti ini. Ya, nomor 3 di bagian bab 2 kegiatan usaha penyelenggara LPBBTI. Ya, LPBBTI itu adalah pinjol. Oke, langsung kita baca di nomor 3-nya. Kegiatan usaha pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf B, yaitu penyelenggara melakukan kegiatan verifikasi identitas pengguna. Lalu pemrosesan data pengguna dan data pribadi lainnya sesuai dengan kegiatan penyelenggara usaha. Dan penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana, pembayaran pendanaan dari penerima dana kepada pemberi dana, dan melakukan penagihan kepada penerima dana. Ini kalimatnya sangat, waduh, ya sulit sekali dipahami. Oke, tapi ya intinya adalah semua pinjol itu ada dalam satu wadah. Ya, yang mana satu pinjol ini bisa melihat data pinjol yang lainnya.
Jadi, jika Anda melakukan pembayaran di salah satu pinjol yang Anda galbaikan itu, pinjol-pinjol yang lainnya itu bisa melihat data Anda bahwa Anda itu melakukan pembayaran. Atau pinjol yang Anda galbaikan lalu Anda bayarkan itu bilang-bilang ke pinjol yang lainnya bahwa Anda itu membayar. Oke, maka dari itu nanti Anda akan dikejar-kejar oleh pinjol tersebut. Ya, jadi benar kata Mas ini, jangan ada satupun yang dibayar. Ya, karena pinjol yang Anda bayar bisa saja bilang-bilang ke pinjol yang lain, atau pinjol yang Anda galbaikan itu ngecek data Anda bahwa Anda sudah melakukan pembayaran di salah satu pinjol yang Anda galbaikan. Nah, nanti penagihan itu bisa mulai lagi tuh. Ya, yang tadinya sudah sunyi senyap, ya kan, bisa mulai lagi. Ya, kondar Anda bisa ditagih lagi. Oke, itu yang pertama. Ya, jangan membayar. Solusinya. Yang kedua adalah jangan pernah install lagi. Ya kan? Jangan pernah install lagi karena pinjol bisa mengetahui kapan Anda login, kapan Anda logout. Oke? Dan mungkin juga sistem pinjol ini bisa mengetahui, memberlakukan seperti alert atau alarm gitu ya kepada nasabah-nasabah yang sudah galbay, lalu ngecek aplikasinya. Bunyi ibaratnya alarmnya gitu ya. Anda sudah galbay 1 tahun, tapi tiba-tiba karena Anda iseng ingin ngecek pinjol yang Anda galbaikan, maka bunyi alarm tersebut di sistem pinjolnya, ya, bahwa Anda itu login. Nah, itu juga bisa menjadi bumerang untuk Anda, bahwa Anda itu akan ditagih lagi, kondar Anda akan dihubungi lagi. Gitu ya. Maka dari itu, saran saya di sini, stop pembayaran, stop install pinjolnya, stop penasaran ya dengan pinjol-pinjol Anda itu. Oke, dan juga kalau bisa sih ya ganti nomor, ganti WA. Oke. Kunci sukses dari gagal bayar itu adalah memutus koneksi Anda dengan para pinjol-pinjol tersebut. Ya, menghilang. Oke? Karena jika Anda masih membayar atau masih menginstal, itu dianggapnya Anda mau bayar. Gitu ya. Jangan sampai DC lapangan diturunkan ke rumah Anda. Ya, jangan sampai yang tadinya Anda itu mau diautolunaskan, tidak jadi diautolunaskan. Karena Anda ketahuan ada niatan ingin bayar. Ya, padahal Anda hanya menginstal saja, ya menginstal dan login, tapi dianggapnya oleh pinjol Anda itu pengen bayar. Gitu ya. Nah, di sini dia tanya apakah di antara pinjol saya itu akan dilunasi oleh pihak kedua atau asuransi gitu. Nah, di sini sudah jelas-jelas ya di SE OJK terbaru dari OJK. Oke, di sini akan saya ketikkan asuransi. Apakah akan diasuransikan? Nah, itu pasti ya. Di nomor 6, pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Ya. Nah, jadi kata OJK, jika ada resiko gagal bayar atau jika ada yang gagal bayar, maka bisa dialihkan melalui mekanisme asuransi kredit. Gitu ya. Saya juga sudah menjelaskan bahwa ada 5 pinjol yang sudah resmi menyatakan bahwa mereka menggunakan asuransi kredit. Gitu ya. Anda boleh cek video-video saya yang kemarin. Gitu. Oke. Nah, jadi saran saya kepada Anda, mulailah tidak peduli dengan yang namanya pinjol-pinjol ini. Mulailah move on dari pinjol-pinjol ini. Mau mereka itu error, mau mereka itu ngubungin kondar, Anda itu sebenarnya harusnya tidak peduli dengan hal-hal tersebut ya. Yang harus Anda pedulikan adalah ekonomi Anda. Ya, Anda sudah minjol, ya sudah gagal bayar, sudah ya, berhenti saat itu juga. Saatnya Anda memperbaiki ekonomi Anda. Barangkali orang tua Anda tahu. Ya memang kita juga kadang tidak perlu peduli dengan anggapan orang lain gitu ya, tapi saran saya jika Anda itu laki-laki gitu ya, ya Anda tidak boleh terus-terusan tidak punya uang. Ayo berusaha cari uang, Gojek dulu, jadi kurir dulu gitu kan. Semoga rezeki kita semuanya dilancarkan di tahun 2024 ini gitu ya. Dibukakan dari depan, belakang, samping, kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Isinya rezeki semua. Amin ya rabbal alamin gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apakah akan diasuransikan? Nah, itu pasti. Ya,
Di nomor 6, pengalihan resiko pendanaan atau gagal bayar sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf D dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi atau penjaminan. Ya. Nah, jadi kata OJK, jika ada resiko